Shalom, saya Ishak Sonherib Joeni dari kampus TAK Diaspora Wamena. Di saat ini saya akan menyampaikan materi tentang pengantar pembimbing perjanjian lama. Mari kita bersama-sama mengikutinya. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dalam mata kuliah pengantar pembimbing perjanjian lama. Sebuah mata kuliah yang akan bekali kita dengan pemahaman mendalam mengenai fondasi iman Kristen yang terkandung dalam kitab suci perjanjian lama. Tujuan pertemuan dalam pertemuan kali ini, bahwa hari ini kita akan mengenal struktur dasar dari mata kuliah ini. Tujuan pembelajaran, pentingnya mempelajari perjanjian lama dalam konteks pendidikan, serta bagaimana kita akan menjalani pembelajaran berbasis problem-based learning. CPL dalam program pendidikan agama Kristen, yang pertama adalah mampu menguasai pengetahuan Alkitab, teologis, dan pendidikan secara komprehensif dan kontekstual. Yang kedua, mampu menerapkan prinsip-prinsip iman Kristen dalam pelayanan dan pendidikan sesuai dengan kebutuhan zaman. CPMK yang ingin dicapai dalam mata kuliah ini adalah bahwa mahasiswa mampu memahami dan menginterpretasi isi pokok perjanjian lama secara historis dan teologis. Yang kedua, bahwa mahasiswa mampu menjelaskan relevansi perjanjian lama terhadap pelayanan dan pendidikan Kristen masa kini. Judul yang akan kita bicara saat ini adalah mengenai mengapa perjanjian lama itu penting. Yang pertama adalah bahwa menjadi fondasi iman Kristen. Karena perjanjian lama adalah dasar teologis dan historis dari iman Kristen. Ia memberikan latar belakang tentang penciptaan dunia dan janji keselamatan Allah. Tanpa perjanjian lama, pengertian kita tentang perjanjian baru akan menjadi sepotong-sepotong atau kurang utuh. Yang kedua, penyingkapan karakter Allah. Melalui perjanjian lama, kita mengenal kekudusan dan keadilan Allah, kasih dan kesetiaannya, serta kesabarannya terhadap umat yang sering memberontak. Allah dalam perjanjian lama bukan Allah yang keras, tetapi Allah yang penuh kasih dan pengampunan, yang setia kepada perjanjiannya meskipun umatnya tidak setia. Yang ketiga, mengungkap rencana penebusan. Perjanjian lama mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus Kristus. Nubuat-nubuat mesianik, sistem korban dalam imamat, menunjuk pada korban sempurna yaitu Yesus. Raja Daud sebagai bayangan dari Raja Mesias yang akan datang. Tanpa perjanjian lama, kita tidak akan sepenuhnya memahami mengapa Yesus harus mati dan bangkit. Sumber ajaran moral dan etika yang keempat, perjanjian lama mengandung hukum dan prinsip kehidupan yang relevan hingga kini. 10 perintah Allah dalam Keluaran 20 adalah dasar moral universal. Kitab Amsal dan Pengkhotbah menawarkan hikmat hidup praktis untuk remaja, keluarga, dan masyarakat. Kitab Nabi-Nabi kecil menyerukan keadilan sosial, kejujuran, dan belas kasih. Yang kelima adalah pelajaran dari tokoh dan sejarah. Cerita-cerita dalam perjanjian lama bukan hanya sejarah, tetapi pedoman iman, yaitu contohnya keberanian Esther, kesetiaan Daniel, iman Abraham, pertobatan Daud, dan kepemimpinan Musa. Mereka menjadi teladan bagi pendidikan karakter dan pembentukan spiritualitas. Menjadi pertanyaan untuk didiskusikan adalah, yang pertama, mengapa sebagian orang Kristen mengabaikan pentingnya perjanjian lama dalam pembelajaran dan pengajaran gereja? Yang kedua, bagaimana prinsip keadilan sosial dalam kitab nabi-nabi relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini? Demikianlah pengantar awal kita dalam mata kuliah pembimbing pengantar perjanjian lama. Saya mengajak seluruh mahasiswa untuk menjadikan mata kuliah ini bukan hanya sebagai pembelajaran akademik, tetapi juga sebagai pelajaran spiritual untuk mengenal karya Allah yang agung dalam sejarahnya. Terima kasih dan shalom.